sampai 83. Ya, surat Al-Qasas ayat 76 sampai 83. Ini ayat ya menceritakan tentang Qarun ya. Qarun itu manusia terkaya di zamannya, yang kekayaannya digambarkan Allah ya, punya gudang-gudang emas, yang anak kunci gudangnya bukan emasnya ya, anak kunci gudang emasnya itu latanu bil usbati ulil quwwah, baru bisa diangkat oleh 40 laki-laki yang kuat. Nah, itu kunci ameh itu, kunci gudangnya. Nah, banyak ameh itu Pak. Itulah kekayaan Qarun. Tapi kemudian dia menyombongkan diri, maka kemudian Allah benamkan dia dan seluruh hartanya ke dalam tanah. Maka kok Kosovo harato bawah tanah, kini itu harato Qarun namanya. Saking banyaknya harta Qarun dulu, sampai berserak-serak di seluruh dunia. Nah, kita akan bahas bagaimana cerita Qarun ini di surah Al-Qasas ayat 76 sampai 83. Kita baca ayat dulu, ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaumnya Musa, tapi Qarun berbuat melampaui batas terhadap mereka, dan kami berikan kepadanya perbendaharaan harta yang anak kuncinya baru bisa diangkat oleh sekelompok laki-laki yang kuat. Ketika berkata kepadanya kaumnya, janganlah engkau terlalu gembira. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang membanggakan diri atau yang gembira. Nah, itu ayat 76. Jadi disebut namanya Qarun. Jadi Qarun itu nama asli. Itu asli namanya Qarun. Nah, ada satu kaidah dalam Al-Quran Bapak Ibu. Kalau Allah menyebut nama, langsung namanya, maka itu kejadian peristiwa orang tidak akan berulang lagi. Kira-kira begitu. Tapi kalau disebut gelar atau inisial, maka peristiwa itu akan terus terjadi dan berulang. Begitu itu. Misalnya begini, Allah sebut nama Maryam. Maryam itu nama asli namanya Maryam. Kenapa nama Maryam disebut asli? Karena cerita Maryam, artinya orang seperti Maryam melahirkan anak tanpa disentuh laki-laki, melahirkan anak tanpa suami, hanya satu-satunya Maryam. Tidak akan berulang lagi sampai kiamat. Jadi kalau ada sekarang perempuan melahirkan anak tanpa suami, bukan tidak ada suami, ada, cuma tidak jogi tahu kurang sial. Kalau Maryam memang nggak ada. Nah, itu kenapa namanya disebut asli Maryam, ya. Tapi kalau disebut gelar inisial, itu akan berulang itu. Misalnya Fir'aun. Fir'aun itu namanya bukan Fir'aun, Ramses namanya. Tapi Allah sebut gelarnya. Fir'aun itu seperti kita presiden, raja. Fir'aun, kalau di Mesir namanya Fir'aun. Di Romawi namanya Kaisar, di Persia namanya Kisra, ya. Kalau di Ethiopia namanya Najasyi, Negus. Ada presiden, ada Malik. Nah, kenapa Fir'aun tidak disebut nama tapi gelar? Bahwa raja-raja zalim yang membunuh lawan-lawan politiknya
Itu sampai kiamat akan terus ada. Sampai kiamat itu. Raja-raja yang memenjarakan lawan-lawan politiknya, nah itu terus akan hadir itu. Raja-raja yang menjajah rakyatnya, terus akan ada itu. Nah, makanya Allah tidak menyebut namanya, tapi gelar Fir'aun. Karena ini tipikal raja seperti ini akan terus hadir. Sampai hari kiamat. Nah, kejadian itu akan berulang. Itu kenapa disebut gelar tidak nama. Misalnya disebut ya Abu Lahab. Abu Lahab itu tidak nama. Ya. Abu Lahab itu bukan nama. Ya, namanya Hisam bin Abdul Muttalib. Tapi Abu Lahab disebut gelar. Karena Abu Lahab itu orang yang menghalang-halangi dakwah. Kenapa Abu Lahab disebut gelar? Karena orang-orang yang menghalangi dakwah itu terus sampai hari kiamat. Banyak ada orang membubar-bubarkan pengajian. Itu Abu Lahab. Ya. Banyak ada orang menghalangi izin-izin pengajian itu menolak ustaz bagi. Ustaz datang ditolaknya Pak. Ustaz datangnya tolak. Itu Abu Lahab tuh. Ya, memang begitu. Jadi kalau ada yang menghalang-halangi dakwah, itu sepersis seperti Abu Lahab. Makanya disebut gelar, tidak disebut nama. Karena peristiwa itu kejadiannya ya akan terus terjadi. Ada ibu-ibu yang menggoda anak bujang. Namanya Zuleha. Tapi disebut tak Zuleha, no? Imra'atul Aziz, nyonya pejabat. Kenapa disebut Zuleha? Karena ibu-ibu yang menggoda berondong banyak sampai kiamat akan terus terjadi. Banyak ibu-ibu yang mengajak-ajak berondong, yang menyimpan-nyimpan berondong. Jadi orang-orang ibu-ibu seperti Zuleha itu banyak nanti itu sampai kiamat. Nah, karena kejadiannya akan terus, maka tidak disebut nama, disebut inisial, namanya Imra'atul Aziz. Begitu? Itu kaidah. Jadi di sini disebut nama Karun. Karun. Jadi Karun itu orang kaya yang harta dan dia serta pembantu-pembantunya dibenamkan ke dalam tanah. Nah, orang seperti Karun ini peristiwanya tidak akan berulang lagi sampai hari kiamat. Karena itu terjadi sekali, maka disebut namanya Karun. Itu kaidahnya ya. Jadi kata Allah Karun itu dia umat Musa, kaumnya Nabi Musa. Berarti Karun itu Bani Israel. Jadi Karun ini Bapak Ibu, dia awalnya miskin. Sabana miskin. Dan acuk tatangkuk menciluk. Saking miskinnya. Sampai satu hari dia berdatang menemui Musa. Karena Karun dan Musa ini masih kerabat. Ya, masih kerabat dia. Kata Karun Musa, tolong doakan ke Tuhan lah, tolong jadikan saya orang kaya. Itu kata Karun, tolong doakan ke Tuhan, jadikan saya orang kaya. Nabi Musa tidak mau, tidak usah jadi kaya, engkau begini saja, tidak usah jadi kaya. Tapi karena dia mendesak jadi kaya juga, akhirnya Nabi Musa berdoa agar Karun jadi kaya. Maka dia menjadi kaya. Menjadi kaya. Bahkan kekayaannya kata Allah, atainahu minal kunuz, diberikan kepadanya gudang-gudang harta. Ya, tentu ada isinya, bukannya gudang-gudang harta, itu menunjukkan banyaknya. Maka al-kunuz itu jamak. Kalau satu kanzun. Jadi ibu kalau punya satu gudang, satu gudang bahasa Arabnya kanzun. Tapi kalau banyak gudang, bahasa Arabnya kunuz, jamak. Inna mafatihahu, sesungguhnya anak kunci gudangnya. Jadi bukan isi gudangnya. Mafatih. Mafatih itu jamak dari miftah. Miftah satu kunci. Kalau kuncinya tidak terhitung banyaknya, bahasa Arabnya mafatih.
Namanya Muntahal Jumu', jamak unlimited namanya. Saking banyak anak kuncinya, latanu'u bil usbati ulil kuah. Anak kunci gudangnya itu baru bisa diangkat oleh usbah. Usbah itu dalam bahasa Arab minimal 40 orang. Itu usbah namanya. Oleh 40 orang laki-laki kuat yang berotot. Maralah kekayaannya itu gudang hartanya, anak kuncinya 40 laki-laki berotot, ya bisa mangke. Ibu bapak cukup kunci rumah sadoi beko. Yo kunci WC masukan bagai. Bara kilo kunci apa rumahnya. Ini Qarun 40 laki-laki berotot baru bisa mengangkat anak kunci gudang-gudang emasnya. Kan kayo tuh. Ini doa Musa dulu. Dia tidak mau Musa mendoakan dia, tapi dia minta juga, minta kaya, didoakan. Akhirnya jadi kaya. Apa yang terjadi? Fabagha alaihim. Dia melampaui batas. Karena kemudian Qarun ini Bapak Ibu, setelah kaya, dia menjadi sekutu Fir'aun untuk menindas Nabi Musa dan umatnya yang beriman. Nanti baca di surat Ghafir tuh, ayat 24. Ya, ila Fir'aun wa Haman wa Qarun qalu sahirun kazzab. Jadi Fir'aun, Haman, Qarun disebutkan sepaket untuk melawan Musa. Ya, Fir'aun, Haman, Qarun. Aku tiga sejoli kau Pak Ibu. Untuk ya melawan Musa dan orang-orang beriman. Karena Pak Ibu, ya Qarun ko setelah kayanya memang pintar jo Pak Ibu. Nyo pengusaha ko yo memang ndak bisa berlawan jo penguasa lo Pak Ibu. Ciri-ciri apa kekuasaan itu selalu dekat dengan penguasa, apa dengan orang kaya pengusaha. Bo pengusaha ko Pak kalau berlawan jo penguasa, abi usahanya ko Pak. Izin usahanya dipasuli, proyek-proyek ndak kadape, tender-tender mungkin hilang. Dari dulu tuh Pak sampai kini Pak. Coba lihat Pak, di mana ada kekuasaan di situ ada pengusaha tuh. Makanya donatur apa itu capres itu pengusaha besar di balik itu Pak. Pokoknya mengamankan asetnya Pak. Dan dari dulu itu Pak. Makanya misalnya Pak, dulu orang-orang Cina tuh kan tidak pernah bermasalah Pak, karena Belanda datang, mendaki ke Belanda. Jepang datang, mendaki ke Jepang. Orde baru, orde lama, mendaki. Siapapun pengusaha selalu lengket dia. Dari dulu tuh Pak. Itu makanya kok ada pengusaha Pak beroposisi, panjang taluk 3 bulan ya Pak. Ayolah kamu. Atau jadi pendukung penguasa itu Pak. Qarun itu tuh Pak. Buat je penguasa kok kalau pengusaha tak mau berlawan Pak. Harus mendaki supaya proyek banyak dapat. Minimal izin usaha mudah. Itu dari dulu itu tuh Pak. Jadi Pak jangan heran loh Pak kok ada pengusaha tiba-tiba membalik badannya Pak. Jangan heran loh Pak itu. Qarun itu di dulu tuh Qarun. Mengkarun itu tuh Pak. Ya. Buat pengusaha kok tak mau hilang asetnya. Tak mau izin usahanya macet. Tak mau ada usaha yang dirintis itu kemudian porak-poranda, tak mau dia tuh Pak. Maka kalau ada pengusaha kemudian mendukung seseorang, tiba-tiba kalah, dia akan balik badan tuh Pak. Percayalah Pak. Mendukung yang menang akhirnya tuh. Kenapa? Karena Qarun begitu. Jadi Qarun itu awalnya pendukung Musa. Awalnya ketika miskin. Tapi begitu kaya, fabagha alaihim. Dia lompat menjadi pendukung Fir'aun. Itu makanya 3 kur disebutkan sepaket oleh Allah. Fir'aun, Haman, Qarun. Haman kau Pak, ini apa nama itu Pak ya? Haman kau intelektual Pak. Haman kau orang cerdas. Tapi penjilat. Ini ada Pak. Profesor penjilik bagi Pak. Supaya dapat jabatan. Kalau tidak menjilik dapat jabatan loh Pak. Jadi Haman kok
Orang cerdas kan. Makanya ketika Firaun hendak membuat apa itu piramid, gedung-gedung tinggi, itu Haman tuh Pak. Ya, Haman tuh. Makanya Haman itu menteri segala urusannya Firaun. Jadi Firaun kok punya menteri segala urusan Pak. Iya, bidang investasi nyojo Pak. Bidang lawi nyojo Pak. Bidang udara nyojo Pak. Pertambangan nyojo Pak. Itu Haman tuh Pak. Sado urusan sampai masalah perempuan itu Haman tuh Pak. Makanya na Firaun dapet Asia binti Muzahim tu istrinya tuh. Itu gara-gara Haman tuh Pak. Jadi Haman kok menteri segala urusan Pak. Jadi Firaun kok memang punya menteri segala urusan Pak. Itu namanya Haman. Itu. Jangan Pak pikir kama-kama nak kok Pak salah-salah pikir kok. Eko Firaun. Jangan Pak pikir lain-lain kok dosa kok. Lah mulai berkhayal-khayal Pak nampak demo kok. Aja dibayangkan seseorang Firaun. Jadi Firaun tuh jadi nyorekrut ya ada orang-orang seperti Haman tuh yang menjadi menteri segala urusan dan pengusaha-pengusaha hitam. Pengusaha hitam kok disebut Karun kok. Itulah ya sepaket tuh. Jadi raja zalim, intelektual penjilat dan pengusaha hitam itu sepaket. Paket Pak ya. Jadi Allah menceritakan ini kan berulang terus nih. Dia akan berulang tuh. Raja zalim itu intelektual penjilat Haman dan pengusaha hitam Karun. Tiga kok sepaket Pak. Jadi kok posobok dia Pak citu nanti jangan heran Pak. Awak sedang hidup di era Firaun baru namanya tuh. Kita sedang hidup di era New Firaun namanya. Jadi jangan Bapak Ibu heran itu karena sejarah akan berulang. Ya, peristiwa akan terus berjadi itu. Nanti mati kita akan datang lagi generasi yang mengalami hal yang sama. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa dulu. Ya. Itu Karun. Dia bertindak ya semena-mena kepada kaumnya sendiri. Maka kata kaumnya, la tafrah Karun, jangan kau terlalu bergembira membanggakan diri dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang membanggakan diri ya dan bergembira. Karena memang begitu Pak Ibu sifatnya manusia ni Pak Ibu. Nyo kalau lah kayo Pak, memang style hidup berbeda Pak. Ya, orang kalau lah kayo Pak memang mengecek pun lah beda Pak. Makanya ada pameo di kampung Bapak Ibu. Di dunia aku ada dua orang yang tak boleh dibantah. Cie orang kayu, dua orang gilo. Kedua orang tak boleh dibantah Pak. Orang kayu cie, orang gilo cie. Orang gilo kok dibantah nyampuk kok. Cayo lah kamu. Orang kayu kok dibantah dak nyubayen beko lah cayo lah kamu. Jadi kok orang kayu apa duduk di lapau angguk-angguk salah. Nyobain deh kau percaya lah kamu. Memang betul orang kayu kau Pak. Orang kayu kau dah boleh bantah lah Pak. Dah kena ngotang banyak. Dak kan nyobain deh kau Pak percaya lah kamu. Tapi kalau apa angguk-anggukan, oh mantap tuh ya. Mantap tuh ya. Nyobain sado kau tu percaya lah kamu. Itu minimal Pak. Rugi Pak kalau orang kayu kau bantah Pak. Karena orang kayu kau tak mau dibantah. Itu ciri orang kayu. Itu orang kayu kau di atas. Ya, dan tu sifat Karun begitu. Ketika miskin, ya, memang nampak rendah hati, tawaduk. Tapi kalau lah kayu Pak, beda. Apa dulu ketika baonda, itu rajin menyapu orang Pak. Ngelason, nyapu. Kalau jodoh, tak mau sapu orang Pak. Kalau tak disapu orang, tak bunyinya lah. Dak, apalagi oto kok lah beda lah Pak. Itu tak boleh tu. Kata, memang ciri orang kayu tu citu Pak. Karun memang citunya. Jadi orang ko lah remeh, lah randa, lah ketek. Ada lah bara nama tu. Baranya lah melampaui orang tu.
Dikatakan kaumnya, jangan kau begitu. Allah tak suka orang seperti itu, gitu ya. Lalu diingatkan oleh kaumnya. Kata kaumnya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya Qarun, carilah dengan dunia yang diberikan Allah kepadamu kebahagiaan akhiratmu, dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Jadi ini ayat konteksnya Qarun, Ibu ya. Ini konteksnya Qarun. Ayat yang biasa kita dengar nih. Nah, cuma biasanya orang memotong satu ayat ini saja. Nah, ayat ini nasihat umat ya Bani Israel, kaumnya Musa kepada Qarun. Kata mereka, Qarun, carilah akhirat dengan dunia yang diberikan Allah kepadamu. Dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu ya. Pertama kata Allah, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Ini menarik nih Pak bahasanya ini. Ini berlaku untuk kita juga nasihat nih Pak, bukan untuk Qarun saja ini. Cari dunia, jangan lupakan, cari akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Berarti akhirat kita cari. Karena akhirat tidak ada bagian kita. Cari sendiri. Kalau dunia, jangan lupakan bagianmu. Berarti bagian kita ada. Nah ini cara kita memandang hidup ini begini Ibu ya. Akhirat cari Pak. Karena akhirat tidak dibagikan untuk kita. Tidak ada bagian kita akhirat. Surganya yang mana? Tidak ada. Tidak ada. Kita cari sendiri. Tapi kalau dunia, jangan lupakan bagianmu. Artinya, tidak perlu dicari juga. Bagian kita ada. Tapi jemput saja bagian kita. Itu kenapa Bapak Ibu di akhirat nanti, nikmat ditanya, bukan banyaknya, tapi cara dapatnya. Bapak Ibu nanti kalau di akhirat, harta, tidak ditanya, bara dapet dulu. Tidak bara dapet. Kenapa? Bara dapet itu banyak itu berarti awak yang menentukan jumlah. Kalau Bapak Ibu baca di surat Az-Zukhruf nanti ayat 32. Ya, Az-Zukhruf 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kata Allah, kami yang sudah membagi-bagi dunia untuk kamu. Berarti dunia sudah Allah bagikan untuk kita. Qasamna. Qasamna itu sudah dibagi ibarat kue, Allah yang memotong kue itu. Dan kami lebihkan bagian yang satu dari yang lain. Berarti orang kok kayu bukan dek pandainya mencari. Ingat Bapak Ibu ya. Orang ini kaya bukan kerasnya usahanya. Karena Allah yang membagikannya, warafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Makanya orang kalau hasad dengan kaya orang, semua amalnya dihapus seperti kayu dibakar api. Kenapa? Dia tidak beriman dengan pembagian Allah. Orang kaya itu bukan karena pintarnya, bukan karena pandai berusahanya, bukan karena sungguh-sungguhnya, enggak. Karena baginya memang banyak dikasih Allah. Andai tidak bekerja keras pun dia, bagiannya segitu juga dapat, tidak akan berkurang. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah menghubungkan ibadah orang dengan dunia orang. Itu dua hal yang berbeda tuh, tidak terhubung. Jangan Bapak Ibu kira dek rajin ibadah, dek rajin salat malam tuh kakayo, tidak ada hubungan, tidak ada hubungan. Ada sebagian orang juga begitu, percuma ya rajin ke masjid ibadahnya. Pak tuh, Pak tuh payah aja duitnya di siang malam ke masjid tuh, Pak. Tak boleh begitu tuh, Pak. Tidak ada hubungan tuh, Pak. Karena ibadah ini nanti. Darul jazaknya nanti. Ada balasan, nanti balasannya, tidak sekarang. Dunia akan diberikan Allah sesuai bagian masing-masing.
Tak akan berkurang, tak akan bertambah. Keras lunaknya usaha tak menentukan jumlah yang kita peroleh, tapi pahala dikasih Allah kalau usahanya keras, diganjar pahala. Inna sa'yakum kana maskura. Usahamu akan dikasih pahala, tapi usaha tidak menentukan jumlah rezeki. Kalau barik ringan usaha menentukan banyak, apa ibu? Tukang becak kayu-kayu harusnya. Dulu becak itu kalau becak sepeda, itu seharian di pasar membawa barang itu sampai kuru lutut itu. Barang dapatnya 200.000 sehari, itulah banyak. Karajo karih. Ada orang hati-hati asalnya Pak, nyambil kamera cik. Hai guys. Hai guys. Nah, itu saja Pak, hai guys Pak. Kadang bisa 1 miliar guys sebulan tuh Pak. Di ruangan AC-nya Pak, pakai kamera AC ciknya. Pak kok bisa banyak dapat, baginya banyak. Jadi Bapak Ibu, nasibnya sudah ada. Maka kata Allah, jangan lupakan bagianmu. Jika kalau kayu Pak, paylah. Yang traveling paylah, yang healing paylah. Yang pakai mobil mewah pakailah. Yang pakai rumah mewah pakailah. Tapi jangan lupa akhirat cari dengan dunia itu. Nah, itu pesan ya umat kaum Musa kepada Firaun. Carilah akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi tidak haram kita menikmati dunia itu. Yang bapak yang pakai rumah mewah pakailah, yang kendaraan mewah pakailah. Ya, yang mau pakai pakaian bagus pakailah. Yang tak boleh itu kita lupa mencari akhirat. Karena akhirat itu dicari. Itu satu. Dan mencari akhirat, ini bahasanya wabtari. Wabtari itu dari kata bara. Bara itu mencari. Ditambah 2 huruf ibtara. Artinya mencari serius. Berarti kalau mencari akhirat serius. Maknanya takalluf ibtara itu takalluf serius. Mencari dunia tidak usah serius mana. Yalah do bagian awak. Itu bahasanya tuh. Mencari akhirat serius. Mencari dunia santai naba Allah. Ya dah. Kadang aneh manusia kau Ibu. Mencari dunia yang lah pasti, Pak. Seriusnya minta ampun, Pak. Itu apa kalau hari kerja kok jam 6:30 sampai jam 7:30 tuh macet di Madinah Pak. Bakok betu mengajar dunia. Dalam bek beko dipotong uang makan beko 5.000. Dipotong 5.000 Pak, takwiknya minta ampun Pak. Tapi sembahyang subuh tak ada macet no, Pak. Coba Pak cari ada enggak masjid sembahyang subuh. Tak? Padahal di waktu subuh tu dia kehilangan lebih dari nilai dunia dan isinya. Tak berkajarnya lah Pak. Kok tak lambeknya tibu, lai kamai subuh orangnya tibu, taruh ni tubuh subuh ke masjid, tapi nyalah kehilangan dunia dan seisinya. Tak ada berkajar orang lah Pak. Tak ada. Tapi yang kehilangan 5.000 bisa kecelakaan di jalan bagai Pak. Itu yang manusia yang aneh tu Pak. Akhirat disuruh kaja sungguh-sungguh, tak nyok kaja lah Pak. Dunia yang disuruh santai, nyok kaja. Itu? Itu tanda manusia kurang akal Pak. Asli itu Pak. Ya enggak? Asli kurang akal tu Pak. Ya enggak? Tak hilang 5.000, takut padahal tu tak hilang itu nya punyanya nak kehilang itu. Tapi yang lah pasti hilang kuah, tak takutnya. Itu makanya begini, Ibu. Coba perhatikan Al-Quran. Seluruh perkara akhirat selalu perintahnya buru. Buru. Semua perkara akhirat. Coba nanti Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cepat, berburu. Coba baca Al-Hadid ayat yang ke-21. Sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian mencari ampunan dan surga. Berlomba-lomba bahasanya di sana. Coba berbaca nanti Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Fas'au di sana ya. Bila terdengar azan memanggilmu salat, berlarilah fas'au. Sa'i itu berlari. Tak santai loh Pak.
sa'i, fas'au, berlari. Kena segera. Coba baca nanti ala surat Abbas ayat 8. Wa amma man ja'aka yas'a. Kalau ada pengajian majlis taklim, maka berlarilah datang ke sana. Jadi pengajian-pengajian tu kalau ada ibu berlari. Jangan terlambat tibu, jangan ustaz menunggu awak. Sudah, yas'a, berlari. Karena itu masalah akhirat. Cari sungguh-sungguh, serius. Coba baca nanti Al-Isra 19. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Siapa yang ingin akhirat, berkejarlah. Berkejar bahasanya, Pak. Wa sa'alaha. Coba baca Al-Baqarah 148. Fastabiqul khairat. Betul tak? Berpaculah kamu mendapatkan pahala. Tapi coba urusan dunia. Coba baca nanti Al-Muluk, ya, ayat yang ke-15. Al-Muluk ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Kalau engkau mencari rezeki dunia, famshu tu jalan santai. Famshu dari kata masya. Masya tu jalan lambe, maka ada tamasya namanya. Tamasya ko jalan santai. Ibu bertamasya naik pesawat. Tamasya tu naik pesawat. Tamasya ko naik odong-odong. Itu tamasya namanya. Naik bendi, dia bertamasya apa? Bertamasa keliling kota naik bendi dah. Ada lagu ini dah. Kalau bertamasa di pesawat ada kena cari. Nyata masa kau jalan santai. Untuk mencari rezeki dunia kata Allah, famshu fi manakibiha. Jalannya santai-santai saja. Kenapa? Rasa ki musang tak kedapit di alang. Rasa ki alang tak kedapit di musang. Ibu bapak buru bana dan punya apa sabanyak itu saya dapat bekonya tu, percayalah kamu. Nyo sama-sama dosen, sama-sama majaduin, sama jam kerajonyo, sama masuk kerajonyo, sama pulang kerajon. Le sama kayonya beko pensiun dah. Beda Pak, otonya beda beko tu Pak. Enak? Beda Pak. Bakok beda, potongannya beda. Kerajo sama, tampek sama, masuk sama. Tapi dek potongannya apa beda hasilnya. Tapi wak kerajo sungguh-sungguh diperintah. Allah sangat cinta kalau ada orang mengerjakan satu pekerjaan, dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh maksimal. Kenapa? Pahala dicatatkan Allah. Tapi rezeki dia tidak bertambah. Itu kenapa urusan dunia famsu, santai. Jalannya santai. Tapi tidak boleh tinggalkan. Santai. Nah itu alasannya wabtaghi, carilah akhirat dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Ada yang salah paham orang tentang hadis. Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah mati besok pagi. Nah katanya ini buktinya bahwa kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Mana pula bisa seimbang dunia dan akhirat? Kurang akal itu. Dunia 60 tahun. Akhirat tidak ada batas waktu. Masa yang 60 tahun seimbang dengan yang batas waktu tidak ada? Mana pula ceritanya itu? Ini 60 tahun. Ini tidak ada batas waktu. Itu seimbang kita mengejarnya. Gimana caranya itu? Harusnya untuk dunia waktu Bapak Ibu cukup 3 jam saja atau 2 jam saja. Untuk akhirat 20 jam. Itu harusnya. Karena akhirat tidak ada limit waktu. Dunia 60 tahun. So Bapak Ibu boleh kini kok banyak dapat, taruh dah banyak dapat. Kan dipangan. Dipangan. Nang kan dimakan, apa makan kabar banyak. Sapi riang tu abi lah kadang hati itu. Apalagi umur-umur sagiko kok. Ya kan? Gigi lebih tangga, nang banyak makan.
Ku banyak dapik ku. Sebanyak anu kali makan. Sampai lalu selawi apa, sampai lalu apa ibu? Le do 1 kilo ka suak baponyo lawe ya. Lah sini. Enak. Ini seketik pada pakainya Pak. Yang itu apa? Tidak mungkin seimbang Pak Ibu. Maka hadis tadi maksudnya tidak begitu. Beramallah kamu untuk duniamu seolah hidup selamanya. Kalau urusan dunia tidak selesai kau kerjakan hari ini, tunda besok. Hidup masih lama. Besok tunda dunia itu. Tapi kalau akhirat jangan tunda, besok kau mati. Itu maksudnya. Urusan akhirat jangan tunda. Ibu bisa baca Quran kini, baca, jangan besok baca, besok mati. Tapi kalau urusan dunia tidak sudah kini, besok kerajaan. Hidup lama lah. Maksud hadis itu, urusan dunia boleh ditunda santai. Urusan akhirat tidak boleh tunda, tidak boleh santai. Bukan seimbang dunia akhirat maksudnya itu. Tapi ada orang salah memahami hadis itu. Mana pula seimbang dunia dan akhirat Pak Ibu? Di dunia 60 tahun hidupnya itu seimbang lo mencari yang sama yang tidak ada bati wakatu itu. Bunyinya larang Pak situ lalu. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti kita lanjutkan baru ayat 77 baru ya. Sampai 83 ini. Nah, Bapak Ibu pertanyaan? Enggak ya? Kalau enggak begitulah dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.